Oke, bisa kelihatan di layar, teman-teman. Kayak di sini kita mencoba membahas peretasan sistem di praktikum. Konsepnya di metodologi hacking pertama, tahapannya masuk di footprinting, lanjut ke scanning, setelah itu enumerasi, dan saat yang terakhir ini di pertemuan ini kita bahas masalah gain access. Di sini apa saja tahapannya di gain access itu, gitu ya, di peretasan sistem itu. Pertama kita masuk di eskalasi privilege. Setelah itu masuk di eksekusi aplikasi, hiding file, dan yang terakhir adalah cover track, ya. Oke. Terus untuk cracking password ini tahapannya kita melakukan identify, terus masuk ke social engineering, gitu ya. Di tahapan social engineering nanti ada pembahasannya di konten YouTube saya. Terus setelah itu kita akhirnya melakukan serangan, gitu ya. Terus di sini ada saat kita melakukan eskalasi privilege, jadi masuknya di sini. Jadi ya, pas melakukan akses eskalasi privilege, jadi seakan-akan kita tuh masuk posisi berada di user adminnya, berada posisi di tingkat level paling atas, user admin. Nah, di sini kita melakukan explore, lalu kita mencoba melakukan eksekusi aplikasi dengan menggunakan tools yang ada, gitu ya. Saat kita melakukan eskalasi privilege, kita melakukan eksekusi aplikasi, kita coba menggunakan keylogger misalnya dan spyware, gitu ya. Nanti keylogger nanti ada beberapa tools, nanti Anda bisa coba di peretasan sistem ini, dan begitu juga spyware-nya. Nah, sehingga nanti kita bisa melakukan secara remote, gitu ya. Jadi memantau atau bisa langsung mengeksekusi si korban kita, gitu ya. Kita langsung mengendalikan dari sisi korban, servernya atau korban itu bisa secara remote. Terus pas di saat kita ini tahapan yang berikutnya untuk gaining adalah hiding file. Setelah kita melakukan explore, kita install rootkit-nya. Nah, ini rootkit-nya. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan tools tersebut untuk menghilangkan file-file yang kira-kira penting atau kita amankan, gitu ya, supaya nanti dari hiding file itu si korban itu nggak tahu, gitu ya, posisi kita tuh di mana, gitu ya. Atau mungkin file yang aplikasi atau file-file yang penting dari si korban pun juga kondisinya terhidden. Terus ada cover track. Nah, ini ya, cover track ini ya suatu saat nih ya, kita misalnya kita melakukan jadi kita melakukan disable auditing. Jadi tujuannya pas waktu si korban kita mau berkunjung kita kan ingin berkunjung ke suatu korban, seakan-akan kita dalam kondisi ya menghilangkan jejak, gitu ya. Jadi ada file-file yang sudah mungkin kita sudah masuk, misalnya contohnya ilustrasinya, misalnya kita masuk ke rumahnya orang atau keluar dari kamar mandi, kan biasanya kelihatan tuh bercak-bercak basah atau di telapak kaki kita, gitu. Itu akan kelihatan. Kalau misalnya ada orang yang lagi ngepel, gitu ya, kelihatan, oh ini ada bekas jejak dari si attackernya, gitu ya. Nah, di sini kita mencoba menghilangkan jejak apa yang kita lakukan, gitu ya, dengan menghapus atau melakukan perubahan di log file-nya. Nah, ini tujuannya kita melakukan cover track. Terus kita juga akan menutup atau seakan-akan kita menutup koneksi dan atau port yang mungkin kira-kira di situ tidak boleh akan dikunjungi oleh orang lain, gitu ya. Jadi suatu saat kita punya aplikasi yang kita install dalam sisi backdoor, gitu ya, dan kita bisa mampir lagi, gitu ya, mungkin ke rumah orang yang mungkin kita kangen tuh, kita udah pernah nyoba membobol rumah tersebut, tapi kita kangen tuh, kita pengen nyoba lagi tuh suatu saat. Nah, di situ ya, jadi kita di pihak korban tidak merasa bahwa rumahnya itu dalam kondisi sudah dirampok, gitu ya, diambil barang-barangnya, dan si korban pun juga nggak tahu kondisi rumahnya itu dirampok atau tidak. Jadi kondisi dirampok itu benar-benar barangnya hilang tapi tidak terkesan rumahnya dirampok. Nah, gimana caranya? Nah, ini dari sisi tahapan kita melakukan cover track. Terus dari sini penugasan labnya, nanti silakan teman-teman mencoba dari 1 sampai 16 lab modul.
silakan nanti dicoba satu-satu gitu ya per tiap kelompoknya dari berbagai serangan online aktif menggunakan responder, terus ada dumping dan cracking SAMHAS-nya untuk mengekstrak kata dari sandi plain text, nanti mungkin bisa dibuat dalam bentuk ciphertext, terus membuat menggunakan table rainbow, terus ada sistem audit password menggunakan crack. Nah, ini ada beberapa contoh. Terus nanti kita bisa juga melihat dari sisi klien, kita menetapkan sisi PNC-nya. Jadi kita bisa langsung remote gitu ya, seakan-akan meremote dan mengendalikan sisi korban, mau dari sisi servernya gitu ya. Jadi kita mengendalikan seluruh sistem yang ada di situ. Terus kita meningkatkan privilege dengan exploit kerentanan sisi klien, dan ini kondisi di mana kita sudah posisi sebagai super admin ya. Jadi bukan seperti user biasa gitu ya. Kondisinya bahwa kita udah sampai posisi yang paling teratas. Terus kita melakukan peretasan di Windows Server 2012 misalnya dengan, nah ini contoh ya, ini hasil karya mahasiswa dari prodi kita. Jadi mahasiswa kita itu The Fat Thread ini modulnya, materinya ini sudah dipakai oleh dunia industri. Nah, ini udah luar biasa sekali. Nah, teman-teman monggo silakan nanti buat materi atau mungkin di situ yang berhubungan dengan misalnya cyber security gitu ya. Materi itu nanti bisa dibuat dihakikan gitu ya, dihakikan, atau mungkin nanti bisa kita buat paten gitu ya, dan itu bisa dijadikan syarat untuk akreditasi prodi. Wah, luar biasa sekali. Kakak kelas kalian namanya Mas Redo di angkatan 2017, hasil karya risetnya dan itu bisa diakui oleh dunia industri, dan begitupun juga bisa jadi standar akreditasi prodi gitu. Terus di lab berikutnya kita mencoba melakukan peretasan di Windows 10. Nah, kita menggunakan Metasploit, dan saat kita melakukan kita mencoba menggunakan Meterpreter gitu ya. Nah, di sini kita mencoba melakukan peretasan di sistem operasi Windows 10. Terus selanjutnya kita melakukan pemantauan sistem pengguna dan pengawasan menggunakan SpyTech, SpyAgent. Terus yang ke-10 memantau perekaman aktivitas web menggunakan FullSpy. Terus menyembunyikan file, kita menggunakan streaming NTFS. Terus menyembunyikan data, kita menggunakan white space, steganografi. Jadi data-data tersebut atau file tersebut gitu ya, nggak cuma dienkripsi tapi kita udah masuk menggunakan stegano. Nah, jadi hasil dari enkripsi itu nanti bisa dikombin dengan model stegano. Terus begitu juga dengan gambar stegano itu bisa menggunakan OpenStego, terus ada QuickStego gitu ya. Terus ada beberapa saluran terhubung, kita menggunakan TCP. Oke, terus nanti kita akan melihat mengaktifkan atau menghapus kebijakan audit menggunakan di sini audit poll gitu ya. Nah, ini ada beberapa tools yang nanti silakan teman-teman menggunakan. Dalam sisi pelaporannya, saya ingin tahu nanti dalam pelaporan itu Anda buat dalam bentuk konten gitu ya, dalam buat konten YouTube, Anda demokan dari beberapa tool tersebut, setelah itu Anda upload di channel YouTube masing-masing. Nah, di situ silakan demo. Di situ ada beberapa contoh list-listnya gitu ya, tinggal Anda ikutin saja skenario-nya dengan beberapa tool tersebut. Tapi jangan lupa, jangan sekedar iseng gitu ya, iseng masuk ke sistem orang, tapi ikutin apa yang sudah diatur di situ gitu ya, skenario-nya. Oke, mungkin sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Saya rasa cukup. Nanti silakan Anda coba satu-satu atau mungkin nanti berkelompok yang sudah dibentuk oleh asisten praktikum untuk melakukan beberapa tools yang sudah tersedia di situ. Nanti saya share di bit.ly, silakan nanti Anda download saja materi yang tool tersebut, bisa diinstal mungkin di Windows ataupun juga nanti yang sudah tersedia di Kali Linux. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin saya rasa cukup. Monggo ada yang mau ditanyakan, saya silakan. Itu materi yang di pertemuan ini sebelumnya sudah saya submit di Waskita, dinikmati konten YouTube-nya gitu ya, sudah saya upload juga, termasuk juga ini penugasannya. Jangan lupa mungkin dalam waktu seminggu sudah ada hasil gitu ya.
Oke, mungkin saya rasa cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan.